Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Sapadwa Sukma. Saya dari Sekolah SMP Negeri 70 kelas 9B. Di sini saya akan memberikan materi tentang teks tanggapan. Kalian pasti sudah tahu bukan? Dalam suatu forum lisan atau tulisan, baik itu ilmiah maupun non-ilmiah, tentu saja kalian dapat memberikan tanggapan kritik dan pujian. Kritik merupakan ungkapan tidak setuju yang dilengkapi dengan alasan. Alasan yang diungkapkan dalam kritik bersifat membangun dan bukan malah menjatuhkan. Sedangkan pujian adalah ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Pujian berupa penghargaan atau sanjungan. Lalu, apa itu teks tanggapan? Dan untuk apa sih teks tanggapan dibuat? Yuk kita pelajari bersama. Teks tanggapan merupakan teks yang berisi pendapat, berupa kritik atau pujian, tentang berbagai hal, seperti peristiwa, fenomena, karya, ucapan, atau perbuatan seseorang. Dengan kata lain, jika kalian diminta untuk membuat teks tanggapan, itu berarti kalian diminta untuk membuat kritikan pada suatu hal dan pujian pada suatu hal. Kritik merupakan ungkapan ketidaksetujuan yang dilengkapi dengan alasan. Alasan di sini berfungsi agar tidak terjadi kesalahan pahaman dengan si pembuat karya, dan si pembuat karya akan menerima kritikan yang diungkapkan oleh si penanggap. Contohnya, hasil fotomu ini kurang menarik karena tidak fokus dan pengambilan angle yang salah. Sedangkan pujian adalah ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Contohnya, puisi-puisi karya Supardi Djoko Damono begitu sederhana namun menyentuh, sehingga tak jarang pembaca terharu bahkan sampai menangis. Teks tanggapan memiliki ciri-ciri. 1. Membuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan. 2. Sopan, logis, dan jelas. 3. Terdapat penilaian kekurangan dan kelebihan. 4. Terdapat saran. Sedangkan tujuan teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan harus objektif, sopan, logis, dan jelas. Fungsi teks tanggapan diantara lain memberikan kritik membangun yang bisa digunakan untuk membantu suatu hal agar dapat diselesaikan atau menjadi lebih baik. Yang kedua, mengapresiasi sebuah karya maupun hal yang dikerjakan oleh seseorang secara detail dan sejelas mungkin. Dan yang ketiga, memberikan saran kepada sebuah hal atau persoalan lewat cara yang terarah, sistematis, dan terbaik, sehingga pujian atau kritikan tidak terasa semu, serta bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, sarana atau wahana dari hal yang ditanggapi supaya pemuji atau pengkritik bisa berdialog dengan lebih baik lewat konteks, deskripsi, serta penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Ada 3 jenis teks tanggapan. Yang pertama, tanggapan positif berupa pujian. Yang kedua, tanggapan negatif berupa kritik. Tanggapan positif berupa pujian, tanggapan yang berisi pernyataan, pengakuan, dan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap kebaikan atau keunggulan suatu karya atau
hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian penanggapnya. Tanggapan negatif berupa kritik. Tanggapan yang berisi ungkapan mengenai baik buruk sesuatu. Kritik bisa juga diartikan pernyataan kecaman atau tanggapan yang disertai dengan uraian atau pertimbangan baik buruk sesuatu. Jenis teks tanggapan yang ketiga, tanggapan berupa saran, merupakan alternatif yang baik dalam kondisi dan situasi apapun dalam menanggapi dengan santun, karena dapat memberikan kritik membangun, bukan hanya mengubah kesalahan suatu karya atau hal saja. Namun, tanggapan model apapun itu, pujian maupun kritik tajam sekalipun, keduanya tetap harus disampaikan dengan cara yang santun dan memiliki saran yang ditunjukkan bagaimana cara memperbaiki atau mengembangkan hal yang ditanggapi. Berikut contoh teks tanggapan mengenai keputusan OSIS untuk meniadakan pesta perpisahan dan pentas seni sekolah. Itulah pengertian ciri-ciri, jenis, dan fungsi teks tanggapan. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.